Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik sekalian, kita pada hari ini masuk pada mata kuliah teori organisasi umum yang disampaikan oleh saya sendiri, Laksamana Bangsawan SSMN, jurusan Sistem Informasi ya, mata kuliah ini. Dan harapan saya bahwasanya bisa disimak dengan baik, kemudian apa yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung, tidak perlu artinya buka sesi tanya jawab, tapi ketika ada yang kurang jelas langsung aja bisa ditanyakan. Tapi kalau memang mau ada sesi tanya jawab, kita pakai sistem sesi tanya jawab. Kita mulai ya, bahwasanya teori organisasi umum ini adalah suatu disiplin ilmu sosial yang disampaikan bahwasanya tentang kita mengenal apa itu organisasi. Kalau teori adalah pemahaman dari seseorang melalui definisi-definisi yang disampaikan oleh para pakar-pakar yang bergabung dengan ilmu masing-masing. Sedangkan organisasi adalah kita sampaikan di sini adalah organisasi. Organisasi ini terdiri dari beberapa unsur. Unsur organisasi itu adalah adanya kumpulan orang, kemudian proses pembagian kerja dan sistem kerja. Jadi adik-adik sekalian, 3 macam pendapat tentang organisasi ini kalau disimpulkan bahwasanya organisasi itu adalah, kalau dia kumpulan berarti wadah ya, artinya wadah tempat berkumpul manusia atau orang-orang. Nah, tempat berkumpulnya orang-orang ini perlu suatu wadah. Nah, ketika kumpulan orang-orang ini akan ada pertanyaan dari kumpulan orang-orang tersebut. Pak, kalau kumpulan orang-orang itu misalnya, kan adik-adik sering kumpul ada namanya geng motor misalnya. Terus itu ada lagi, lebih jauhnya lagi di sini adalah misalnya buat apa namanya, kalau anak sekarang bilang kelompok. Kemudian ada yang bilang lagi bahwasanya di sini adalah mereka sering berkumpul, maka mereka menyebut diri orang anak-anak, katakanlah misalnya yang di dalam FAN. Apakah ini termasuk dalam organisasi? Jadi ketika dia berbicara seperti ini, maka ini bukan dinamakan organisasi, karena dia tidak mencakup tentang 3 hal tersebut. Yang namanya adalah organisasi itu dia wadah, tadi itu wadah tempat berkumpul 2 orang atau lebih ya. Kemudian ada pembagian kerja yang sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah kerjasama ya, sistematis atau kerjasama mempunyai tujuan. Nah, ketika dia wadah 2 orang atau lebih, pembagian kerja yang sistematis, kemudian adanya kerjasama, kemudian adanya mempunyai tujuan, ini tujuannya yang jelas ya, maksudnya ini barusan dikatakan organisasi. Nah, kemudian di dalam organisasi itu ada konsep dasarnya. Next, konsep dasar tentang organisasinya. Paham ya sampai di sini? Untuk sementara ya, nanti kita buka session tanya jawab atau pendapat, kemudian kita lanjutkan lagi. Itu yang saya sampaikan tadi, tujuan. Ketika kita berbicara tujuan, tentunya adanya rencana. Sebelum mencapai tujuan itu harus ada rencana.
rencana, semua pekerjaan kita setelah hari-hari itu harus mempunyai rencana. Termasuk kita mau berangkat ke kampus. Apa sih yang mau akan diadakan di kampus? Saya naik apa, kemudian kita akan belajar apa sampai di kampus gitu kan. Setelah itu apa yang akan saya dapatkan. Nah endingnya kalau bahasa komputerisasinya, karena kita belajar di komputerasi, maka rencana ini masuk dalam kategori bahwasanya input. Kemudian ketika kita melaksanakannya seperti kita sekarang adalah belajar mengajar, itu namanya kita dalam proses belajar. Kemudian hasilnya, outputnya adalah ilmu ya. Nah, ada yang punya rencana kemudian Pak, biasanya kalau melalui ada rencana ada hasil. Apa yang kita hasilkan? Hasilnya ini ada yang nyata, ada yang tidak. Tapi kalau kita belajar itu hasilnya bukan sekarang kita dapatkan, tapi nanti karena sifatnya ilmu ini sesuatu yang belum nyata gitu kan, belum dikerjakan, hanya berupa teori tadi itu. Maka pemahamannya adalah pahami dulu tentang teori, kemudian barusan kita menggunakan suatu praktek. Next. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya wadah dari subsistem yang saling berketergantungan atau berpengaruh antara satu orang atau lebih dalam kelompok untuk atau dalam rangka pencapaian tujuan. Artinya di dalam proses tadi itu, di sini ada suatu kerjasama antara, kalau dia subsistem itu berarti dalam organisasi itu mempunyai bagian-bagian Pak. Ya, jawabnya benar. Ada bagian-bagian sistem yang mengkoordinasikan orang-orang atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Bisa juga berupa teknologi dan praktek-praktek manajemen untuk mencapai. Nah, ketika kita bicara manajemen, maka kita kembali lagi kita sampaikan di sini bahwasanya, atau ada pertanyaan sampai di sini. Pertanyaannya banyak yang akan mau ditanya. Pak, organisasi itu sendiri yang terbesar apa dan yang paling kecil apa? Gitu kan. Organisasi yang paling besar itu disebut dengan negara. Ini organisasi yang paling besar. Kalau dia organisasi yang ini yang paling besar ya, dalam skup luas. Kemudian keluarga dalam skup kecil. Jadi dua orang atau lebih untuk mencapai satu proses tujuan. Organisasi yang paling kecil di muka bumi ini adalah keluarga, terdiri dari ayah dan ibu, 2 orang. Dia bisa bertambah ketika dia punya anaknya menikah kembali, dia kemudian dari anaknya timbul cucu. Nah, itulah organisasi yang paling kecil. Nah, jadi kalau negara dia mencakup luas, misalnya Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Nah, terus itu, jadi kalau kita lihat skop gambarannya adalah kira-kira seperti ini. Ini organisasi ya. Di dalam organisasi itu terdapat di sini yang namanya administrasi. Organisasi definisinya adalah wadah tempat berkumpul 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tadi kan. Terus tuh wadah ini akan bekerja ketika dia ada administrasi tadi. Administrasi ini adalah itu tadi, wadah dari subsistem yang saling berpengaruh dan saling berketergantungan satu dengan lain. Itu dinamakan dengan administrasi. Artinya kalau kita sering di kantor itu administrasinya kan kita mencatat, kita atau di komputer katanya. Oh nanti dari sini ruangan sebelah sana ya itu surat yang jalan itu namanya administrasi. Dengan kata lain administrasi itu adalah tata usaha. Bagaimana menata suatu usaha. Yang dimaksud tata usaha ini kerja ya, bukan usaha dia dagang atau dia
dia berbisnis ya seperti itu. Tapi yang pasti administrasi ini adalah bentuk suatu pekerjaan. Di dalam organisasi, di dalam administrasi itu sendiri ada namanya manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu adik-adik sekalian adalah seni mengatur orang lain. Jadi di dalam administrasi ini ketika kita bicara subsistem, maka subsistem ini ada kepalanya. Nanti di atas subsistem itu ada sistem itu ada yang mengepalainya lagi. Nah, manajemen ini adalah ilmu cara mengatur orang atau cara mengatur pekerjaan melalui orang lain. Itu namanya manajemen. Nah, setelah dari manajemen itu dia akan timbul berarti di sini ini itu yang namanya tadi saya sampaikan proses. Proses inilah tempat bergulirnya suatu pekerjaan, siapa yang akan mengerjakan, siapa yang ditugaskan, siapa yang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, ketika kita berbicara dengan tugasnya masing-masing, maka di sini ada yang namanya kepemimpinan. Kenapa ini disebut kepemimpinan? Karena dalam kepemimpinan itu sendiri mempunyai batas waktu. Artinya dalam kepemimpinan itu contohnya misalnya presiden itu mempunyai batas waktu 5 tahun. Kemudian kalau dia misalnya gubernur batas waktunya sama 5 tahun dan yang lainnya. Kepemimpinan seperti itu organisasi dalam jangka luas ya ada kepemimpinan. Nah begitu juga keluarga ini bisa masuk seperti itu, bahwasanya ada masalah kepemimpinan karena kita dibatasi oleh umur. Kalau keluarga itu kan kita praktekkan misalnya kepala keluarga itu dipimpin oleh seorang ayah. Ketika suatu kita nggak tahu takdir Tuhan ya, kalau ayahnya meninggal biasanya timbul ahli waris yang menjadikan kepemimpinannya itu didapatkan dengan pergantian kepemimpinan masa waktunya. Di dalam kepemimpinan itu titik tumpunya adalah yang namanya pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mengendalikan organisasi tersebut di dalam pekerjaannya, karena segala sesuatunya diatur oleh pemimpin ini atau dia yang bertanggung jawab. Ini bisa terbalik, bisa ke atas, bisa di bawah, bisa bottom up, bisa top down. Top down itu kita urut dari atas ke bawah, kalau ini kita urut dari bawah ke atas. Sampai di sini ada yang mau, ada yang enggak atau belum mengerti tentang konsep-konsep dasar kepemimpinan ini tadi, organisasi, pengertian organisasi. Bisa ya membedakan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan ini menunjukkan jabatannya ya, kalau pemimpin menunjukkan orangnya atau personnya. Gimana adik-adik, ada pertanyaan seperti sini? Kalau nggak ada, kita hapus dulu ini sebentar, kita lanjut lagi karena harus dimengerti dulu tentang teori organisasi umum secara luas. Nanti kita masuk dalam tahapan pendalaman materi. Next, organisasi sebagai sistem. Nah, organisasi sekumpulan elemen yang saling berinteraksi, satu kesatuan yang utuh dan secara sistematis berproses ke arah pencapaian tujuan. Dalam teori ini bahwasanya sistem itu tadi, ini contoh suatu sistem, bahwasanya sistem ini bergerak dalam satu lingkaran, ada yang saling berkaitan. Artinya antara yang poin A, poin B, dan poin C ini saling berkaitan dalam satu wadah, satu lingkar ya, lingkar satu kesatuan. Ini contoh gambaran umumnya organisasi sebagai suatu sistem. Next. Masuk keaktifan individu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak sampaikan tadi, di dalam organisasi itu, katakanlah ini organisasi, ada yang namanya struktur. Biar lebih jelas, bahwasanya di sini ada ketua,
atau direktur atau apa saja lah sebutannya ya, yang sebutannya ketua di bawahnya ada wadir. Kalau dia direktur ya, kalau dia ketua, wakil ketua dia atau pembantu ketua, kemudian wadir 3 di bawahnya sini bisa dia berupa bidang-bidang. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh ketika seseorang ini untuk mengetahui keefektifan individu, hal-hal yang paling penting adalah dengan mengembangkan khusus penampilan, kepercayaan, ide-ide, prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan dasar yang dikelola atau diperlakukan oleh manajemen dengan penghargaan dalam memperlakukan dan mengorganisasikan pegawai dalam bekerja. Memperlakukan dan mengorganisasikan pegawai dalam bekerja itu nggak bisa seperti tukang sate. Dia yang beli dagingnya, dia yang nusuk satenya, dia yang bakar lagi, dia yang jual, dan dia yang menghasilkan uang. Itu dikelola oleh sendiri. Itu namanya yang sering disebutkan orang bahwasanya manajemen tukang sate. Tapi kalau dia di dalam suatu keefektifan individu, bahwasanya ini ada individu sendiri-sendiri, manusia yang sendiri-sendiri, kemudian dalam bekerja dia bertanggung jawab kepada atasannya. Misalnya bidang 1 dia bertanggung jawab sama ketua 1, misalnya seperti itu. Dan misalnya juga ada yang lainnya, bidang 2 dia kembali lagi dia bertanggung jawab kepada struktur organisasinya masing-masing dengan kewenangannya masing-masing. Jadi adik-adik sekalian, pengembangan dari sini ini ada di situ ada dengan mengembangkan filsafat hidup bagi pegawai di dalam diri kita, bahwasanya bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan keefektifan kita atau kemampuan kita dengan bidang yang masing-masing. Ini keefektifan individu, dan kemampuan individu satu dengan individu yang lainnya berbeda ya. Nah, dalam keefektifan individu ini next ini masuk nanti ada motivasi yang disampaikan, yang harus disampaikan. Tahu ya motivasi? Apa yang dimaksud dengan motivasi? Ada yang tahu? Kita dengar pendapat dulu. Motivasi. Dia nanti melibatkan 3 variabel. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Apa yang membuat orang itu menjadi bekerja, menjadi orang itu menjadi pengen tahu, dan dia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja dengan baik. Itu yang dinamakan dengan motivasi. Nah, motivasi secara umum adalah proses yang melibatkan 3 variabel. Ada 3 variabel yang terkait dalam sana. Bahwasanya perkuatan, energizing, artinya alasan yang menggaris bawahi perilaku, bentuknya adalah kebutuhan ataupun keinginan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya motivasi itu keinginan yang ada di dalam diri kita, bahwasanya mengetahui perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan, keinginan itu tadi, maka terluaplah di dalam yang dinamakan dengan motivasi. Kemudian perilaku. Nah, diluapkan tadi itu atau dikeluarkan tadi itu menyangkut dengan perilaku. Perilaku ini berpengaruh antara pemikiran dengan perbuatan. Perilaku mencapai tujuan
didampingi dengan upaya-upaya dalam individu dan lingkungan yang sesuai dengan perilaku tersebut. Artinya pemikiran kita di situ dalam pencapaian upaya-upaya dari individu, dari diri kita masing-masing di sana, dan disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan ini yang dimaksud adalah lingkungan tempat kita bekerja sesuai dengan perilaku. Kemudian yang ketiga kaitannya adalah tujuan atau insentif. Pencapaian tujuan akan memberikan dua hasil yang berbeda. Satu, kepuasan karena sudah terpenuhi. Kedua, keinginan atau kebutuhan untuk memperoleh lebih banyak. Artinya di dalam tujuan, di dalam tiga variabel tadi, bahwasanya pencapaian tujuan akan memberikan hasil yang berbeda. Pertama, kepuasan karena sudah terpenuhi. Ketika cita-cita kita tadi atau pekerjaan kita tadi bisa terselesaikan dengan baik, atau kita sudah bisa mencapai tujuan itu dengan hasil yang baik, maka kita tentunya akan mendapatkan kepuasan. Artinya kita puas dengan pekerjaan kita. Maka kita diminta bahwasanya dalam melakukan suatu pekerjaan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, sehingga hasilnya tadi tidak mengecewakan, khususnya bagi diri kita. Apalagi kalau di dalam organisasi, pencapaian suatu tujuan yang berhasil itu puaskan untuk diri kita sendiri, dan untuk pimpinan atau untuk tempat kita bekerja atau untuk kepentingan organisasi itu bisa terpenuhi atau target tercapai. Yang kedua adalah keinginan atau kebutuhan untuk memperoleh yang lebih banyak. Artinya setelah kita berhasil melakukan suatu pekerjaan, maka kita akan terdorong, termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang serupa atau pekerjaan yang lebih besar lagi dengan perencanaan yang lebih bagus, dengan lebih sempurna, dan bisa mengembangkan diri, memperoleh yang lebih banyak. Itu pengembangan diri di dalam suatu organisasi. Oke, next, itu motivasi. Kemudian di dalam organisasi itu sendiri itu ada perilaku antar kelompok. Artinya tadi kita sampaikan di situ ada katakanlah ada 3 kelompok gitu kan, atau bidang atau subbidang. Ini ada yang berkaitan di sini. Artinya berkaitan. Perilaku antar kelompok dalam membentuk interaksi muncul karena adanya ketergantungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Ditentukan oleh strategitas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Dalam hal ini, perilaku antar kelompok itu harus sinergi, harus bekerja sama, saling mendukung. Stabilitas suatu kelompok akan membangun kekuatan kelompok sehingga bisa menimbulkan ketergantungan kelompok lain. Artinya ketergantungan itu akan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan demikian kekuasaan bisa muncul pada suatu kelompok atas kelompok lain. Kekuasaan bermanfaat terutama untuk menyerap ketidakpastian. Ketidakpastian ini tercapai atau ketidakpastian ini bisa menyangkut bahwasanya sesuai dengan rencana tadi. Kemudian mencari alternatif atau substitusi yang dimaksud bahwasanya target, apabila target ini tidak plan A atau planning yang pertama tidak tercapai, itu ada planning yang kedua, ada rencana kedua pencapaian dan planning yang selanjutnya. Itu alternatif planning. Nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya tentang perilaku antar kelompok ini. Garis umum kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian sentralisasi. Sentralisasi ini adalah seluruh kegiatan yang ada terpusat pada satu titik tumpu tadi, yaitu kepemimpinan tadi, yaitu pemimpin. Disentralisasikan pada akhirnya bahwasanya seluruh keputusan, seluruh keadaan dalam organisasi itu ditentukan oleh sentralisasi itu tadi. Next, nanti ya, nanti udah next. Ya kesimpulan apa? Kesimpulan nanti kita masukin kepemimpinan. Kita masuk dalam kepemimpinan tadi tuh, masuk dalam sentralisasi ya, kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran sentral
tingkatan kemampuan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok usaha mencapai tujuan. Lingkup pemimpinan organisasi adalah wewenang, artinya kewenangan dia melakukan suatu yang disampaikan, kewenangan untuk hak untuk memberikan bantuan khusus kepada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian kepemimpinan mempunyai suatu kekuasaan. Next, gaya kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan, kita akan masuk dalam sesi selanjutnya nanti tentang gaya kepemimpinan. Saya berharap bahwasanya pertemuan kita berikutnya adalah pertemuan tentang kepemimpinan, pemimpin, gaya kepemimpinan, dan teori-teori tentang organisasi yang ada di dalam rumusan-rumusan buku, atau kita masuk dalam sejarah-sejarah tentang kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu saya sampaikan, ada yang mau bertanya tentang teori organisasi? Adik-adik sekalian, kalau belum ada, karena kita dalam pertemuan awal, kita pertemuan selanjutnya kita masuk dalam gaya kepemimpinan dalam arti luas. Kemudian nanti kita biasanya masuk dalam teori yang disampaikan pada session atau pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara pada pertemuan yang pertama kita selesai sampai di sini, dan pertemuan selanjutnya saya berharap kalian sudah membaca tentang teori tentang kepemimpinan maupun pemimpin. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup ya dalam pertemuan hari ini. Untuk sementara saya sampaikan terima kasih. Sampai di rumah juga sekalian adalah membuat suatu makalah yang akan diberikan kepada saya, bahwasanya kepemimpinan ini seperti apa, gaya kepemimpinan. Kemudian kita berbicara lagi tentang kepemimpinan, baik kepemimpinan yang ada sekarang maupun kepemimpinan modern ya yang sekarang, maupun kepemimpinan klasik. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi dalam teori organisasi umum. Kita sudah masuk dalam lebih spesifik lagi tentang teori organisasi umum. Kita bahas yang pertama, kita bahas di sini adalah tentang pemimpin ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya sentralisasi atau tersentral, organisasi itu tersentral pada pimpinan atau manusianya, atau orangnya, atau individu. Pemimpin yaitu orang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi dan bersifat individu. Artinya pemimpin itu bersifat individu di sini. Pemimpin itu adalah bentuk pribadi dari seseorang, maka gaya kepemimpinan itu berbeda-beda karena dia menyangkut sifat individu. Kalau kita berteori dalam suatu negara, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh negara Republik Indonesia ya, atau NKRI. Kalau dulu kita ini tahun 65 sana itu namanya negara Republik Indonesia. Tapi semenjak dari kepemimpinan reformasi ini ditekankan bahwasanya NKRI, walaupun pada zaman Orde Baru zaman Pak Harto itu sudah dicanangkan bahwasanya NKRI, tapi lebih ditekankan lagi kita ini untuk ada pemersatu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, jadi kalau kita berkaca tentang kepemimpinan individu, tadi saya berikan contoh, misalnya gaya kepemimpinan Bung Karno. Gaya kepemimpinan Bung Karno itu dia bergaya kepemimpinan bahwasanya menggebu-gebu ya, yang menggebu-gebu bahwasanya namanya barusan
merdeka. Gaya kepemimpinannya dia harus tegas dan dia harus melaksanakan kepemimpinannya, dan Indonesia harus diakui oleh dunia luar. Itu gaya kepemimpinan Pak Harto, karena gaya kepemimpinan yang ada di tempat kita ini adalah gaya kepemimpinan Pancasila. Sedangkan gaya kepemimpinan itu Bung Karno tadi ya, kalau gaya kepemimpinan Pak Harto dia beda lagi. Dia banyak senyum sampai dia menerbitkan buku. Kalau Pak Harto itu menerbitkan buku sampai balik senyum sang jenderal. Dia memerintahkan itu tidak perlu pakai tangan besi, dia pakai senyum aja orang sudah bisa diperintahnya. Beda lagi ketika masuk zaman Habibie, dia teknologi terus yang disampaikannya kan. Maksudnya bangsa itu akan maju apabila teknologinya didukung oleh teknologi yang canggih, artinya keilmuan. Di zaman Ibu Mega beda lagi dia, bahwasanya peningkatan taraf ekonomi. Dia memimpin bagaikan seorang ibu, dituntut oleh seorang ibu. Kalau zaman Gus Dur dia pluralisasi, dia membebaskan seluruh paham bisa berkembang dan itu bisa menjadi pemersatu. Zaman Pak SBY beda lagi, zaman kepemimpinan dia Pak SBY adalah bagaimana negara ini dipimpin dengan gaya demokrasi, semuanya dilakukan dengan cara demokrasi dan hasil-hasilnya kelihatan. Zamannya Pak Jokowi beda lagi gaya kepemimpinannya, itulah tadi individu ya. Zaman Pak Jokowi dia berorientasi dengan infrastruktur, perbaikan infrastruktur khususnya di Indonesia bagian timur. Dan zaman Pak Jokowi dia mengutamakan pembangunan yang merata di semua tempat. Tapi bukan berarti kepemimpinan itu sendiri mempunyai kelemahan, karena seorang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Next, kita tidak banyak yang hanya ada beberapa slide saja. Kepemimpinan yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, staf, karyawan agar mau melaksanakan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan punya batas waktu dan kepemimpinan menunjukkan jabatan seseorang. Jadi kepemimpinan yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Itu yang saya sampaikan tadi hari tentang manajemen. Adik-adik sekalian, tugasnya tentunya menyangkut yang ini ya, tugas yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Nanti kita koreksi atau saya koreksi, sampai di rumah saya akan koreksi sendiri, nanti di ruangan saya kita akan koreksi. Kemudian dalam mempengaruhi staf karyawan agar mau melaksanakan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Nah, jadi di sini ini manajemen ini sangat berpengaruh tentang pencapaian tujuan. Tujuan itu akan tercapai ketika kolaborasi yang sistematis itu terjadi di dalam organisasi itu. Artinya ada kerjasama yang sistematis, saling berketergantungan dan saling apa yang dirasakan itu yang dirasakan sama-sama. Kepemimpinan punya batas waktu. Dan hari pernah saya sampaikan, pertama biasanya dia punya batas waktu. Kalau presiden itu 2 tahun, gubernur kan beda ya, kalau lurah beda ya 6 tahun gitu kan. Terus dan kepemimpinan menunjukkan jabatan seseorang, artinya melekat pada diri dia kemanapun dia berada. Dia pada saat dia menjabat, dia disebut orang sebagai pimpinannya. Misalnya Pak Jokowi, presiden kita, dia berangkat ke Papua. Di luar jam dinas, dia tetap presiden gitu. Dia Jokowi seorang presiden selama masa jabatannya belum berakhir. Sama lah kayak Pak SBY tempoh hari. Dia disebut sebagai presiden, tapi sekarang Pak SBY sudah dinyatakan mantan presiden Republik Indonesia. Nah, ketika jabatannya berakhir, maka dia dijadikannya adalah mantan pejabat. Next, kita akan berbicara di dalam sesi yang tampilan ketiga. Ini yang banyak sekali contoh-contoh yang ada di muka bumi atau di Indonesia. Gaya kepemimpinan berorientasi pada pegawai dan produksi. Kalau gaya kepemimpinan berorientasi pada pegawai dan produksi, ini yang saya sampaikan pada hari, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya menghasilkan apa yang dihasilkan.
Kemudian gaya kepemimpinan tertutup. Gaya kepemimpinan tertutup ini sangat sulit diterapkan kalau di dalam organisasi bisnis. Karena kalau dia tertutup itu hanya internal mereka dan mereka kadang-kadang tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kita tidak mendiskreditkan ada tidak organisasi yang sifatnya tertutup atau organisasi yang sifatnya terbuka, tapi organisasi tertutup ini cenderung masuk ke dalam organisasi klasik. Ya, ini cenderung masuk ke dalam organisasi klasik. Ya, kalau kepemimpinan yang bergaya, pemimpinnya sendiri bergaya adalah kepemimpinan yang mempunyai sifat tertutup atau gaya yang tertutup. Ada lagi organisasinya yang tertutup itu, dia organisasi ini berupa organisasi keagamaan. Kita nggak sebutkan agamanya apa ya, karena banyak agama yang sifatnya ortodok, hanya pemimpinnya ya, kalau dia dalam Islam imam, kalau dia dalam lain dia pemimpin namanya, kita nggak tahu kan. Itu ada yang sifatnya sangat tertutup. Sangat tertutup itu artinya dia tidak terpengaruh dengan budaya luar. Atau lebih parah lagi, organisasi yang sifatnya tertutup ini organisasi yang sifatnya ortodok. Tahu ya ortodok ya, sangat klasik. Organisasi ini organisasi yang tidak mementingkan atau tidak terpengaruh oleh dunia luar. Pertanyaannya, apakah ada di Indonesia organisasi yang ortodoks seperti ini? Ada jawabnya. Jadi bangsa kita ini terdiri dari ratusan pulau, bahkan mungkin ribuan pulau. Kemudian terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa. Gaya kepemimpinan ini, tertutup ini, biasanya kepemimpinan ini itu kalau di negara demokrasi tidak diakui, tapi budayanya berjalan. Contoh di Indonesia, kita ini menganutnya sistemnya semi ya, demokrasi. Dia bukan demokrasi liberal, sosialis, dia mempunyai nilai sosialis, tapi dia bukan suatu negara yang sosialis. Kalau sosialis itu semua milik negara. Kalau kita masih individu bisa memiliki harta kekayaan, kan? Nah, jadi organisasi ortodok tadi itu yang saya sampaikan adalah gaya kepemimpinan tertutup. Pemimpinnya ini sendiri itu kalau di Sumatera ada namanya orang Kubu, suku Kubu. Kalau dulu sering di Lampung itu ada datang dari arah Jambi sana. Itu mereka tidak mengenal dengan dunia luar, bahkan komunikasi pun sulit sama mereka dengan mereka. Itu maka sering kita ngomong, kalau orang di dalam organisasi tidak mau mendengarkan omongan dari temannya yang lain, sering tercetus sama kita. Alah, orang Kubu loh aja. Orang Kubu itu dia nggak mendengar apa pendapat orang, dia bodo amat. Yang penting punya dia jalan terus gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan tuh biasanya adanya di suku pedalaman. Ada lagi kalau di Jawa, kalau di sini contoh ya, kalau Sumatera dia Kubu. Kalau dia di Jawa itu Baduy. Tapi Baduy sudah modern sekarang. Sudah ada juga Baduy yang sekolah, Baduy yang sudah mengenal dunia luar. Bahkan suku Baduy itu ada yang sudah bisa jadi tentara gitu kan. Menyadari keadaan perubahan yang ada di muka bumi. Kalau di Kalimantan itu namanya suku Dayak, tapi Dayak pedalaman. Banyak Dayak sudah ada juga yang sudah jadi bupati gitu kan, sudah jadi pegawai gitu. Ini yang berada di pedalaman yang mereka tidak mau tahu. Kalau di Papua itu namanya sukunya Sasak. Sasak itu yang buat tombak, jerit-jerit segala macam itu kan. Bahkan berbahasa Indonesia nya mereka sangat sulit gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan suku Sasak misalnya. Tapi negara kita sebagaimana mungkin untuk tetap cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu cita-cita bangsa kita yang sudah kita lakukan dari leluhur kita, bahwasanya Indonesia harus cerdas. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi ini kita sudah menuju ke arah sana, bahkan di dalam gaya kepemimpinan demokrasi ini sudah
kita praktekkan. Kalau dulu kepemimpinan yang demokrasi itu kan terbagi menjadi dua. Kalau menurut Pancasila, ada sila keempat bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi kita dilakukan pada saat zaman Orde Baru itu demokrasi perwakilan. Termasuk juga zaman Orde Lama itu ada yang namanya MPR, kita ada DPR, MPR. Dan saat ini Orde Baru menyampaikan MPR dan DPR. Bahwasanya demokrasi kita perwakilan, yang milih bupati itu adalah DPRD. Tingkat 2 kalau dulu namanya, yang milih gubernur DPRD. Tingkat 1 yang milih presiden DPR, MPR. Yang milih itu perwakilan. Tapi undang-undang kita di amandemen karena kita sudah menganut azas demokrasi tadi, akhirnya amandemen itu menghasilkan bahwasanya pemimpin yang harus demokrasi dengan gaya kepemimpinan yang sedemokrasi mungkin. Akhirnya di amandemen pemilihan itu dipilih langsung oleh rakyat atau oleh masyarakat yang mempunyai suara one man one vote, satu orang satu suara. Terciptalah tidak lagi demokrasi perwakilan, tapi kita adalah demokrasinya adalah demokrasi langsung. Dan sekarang menjadi perdebatan, yang selalu menjadi perdebatan bahwasanya apakah Pancasila ini nantinya dengan kehidupan kita yang berdemokrasi ini bertentangan. Tapi kita nggak membahas ke sana ya. Kalau bicara bertentangan, memang bertentangan karena kalau dia menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau yang murninya memang kita melalui perwakilan. Tapi di batang tubuhnya ada perubahan yang 37 pasal itu perubahan maksudnya kita menganut iklim demokrasi, kepemimpinan yang demokrasi dipilih oleh rakyat. Kalau dulu langsung umum bebas rahasia tapi melalui perwakilan. Kalau sekarang dia langsung umum bebas rahasia dan kehendak kita gitu kan. Tidak ada pemaksaan dalam organisasi. Sekalipun di dalam prakteknya mungkin demokrasi ini tetap mempunyai hambatan. Terus kepemimpinan struktural. Kalau kepemimpinan struktural itu terjadi bahwasanya ini di dalam pemerintahannya. Di dalam pemerintahan bahwasanya kepemimpinan itu umpamanya pegawai negeri di satu kabupaten. Pegawai negeri di suatu kabupaten itu pimpinannya adalah sekretaris daerah. Dia kepala kepegawaian seluruh kabupaten itu sendiri. Karena dia yang menguasai tentang struktural jabatannya itu. Mulai dari sekda, asisten, ke sana masuk lagi dia ke bawahnya lagi kepala dinas. Terus sampai dengan lurah. Kepala desa nggak masuk ya, karena kepala desa dimasukkan dalam pemilihan secara langsung. Dia jabatan kepala desa itu adalah jabatan politis. Kemudian gaya kepemimpinan campuran, sintesa. Gaya kepemimpinan campuran ini, apakah kita termasuk dalam kehidupan bernegara dalam gaya kepemimpinan campuran ini? Ya inilah kita tadi itu termasuk dalam situ. Karena gaya kepemimpinan kita ada yang sifatnya struktural, ada yang demokratis. Setiap keputusan dinamik. Jadi kita ini dikatakan semi. Kalau sama orang luar negeri kita dibilang gaya kepemimpinan Pancasila itu adalah semi. Karena gaya kepemimpinan atau iklim yang terjadi di dalam negara ini kebanyakan itu hanya beberapa pilihan. Saya sampaikan ada beberapa pilihan. Pertama dia gaya kepemimpinan atau kepemimpinan yang dilakukan di dalam suatu negeri itu ada yang namanya kepemimpinan itu yang sifatnya absolut. Ada kepemimpinan itu yang dia sifatnya keturunan. Ada yang demokrasi tadi ya. Nah, di dalam hal tersebut ada keturunan, ada demokrasi. Kalau absolut kita masukkan, tapi kita tidak hitung ya, kita tidak masuk karena ini sifatnya yang tertutup tadi itu. Saya sampaikan masih terlalu klasik, tapi yang di sini yang ada pada zaman sekarang.
Apakah masih ada gaya kepemimpinan atau pemimpin yang sifatnya prinsip dasar dari bernegara atau prinsip dasar berorganisasi itu masuk dalam gaya keturunan? Ada jawabnya. Kalau di negara-negara sifatnya kerajaan ya, tapi sudah banyak juga yang dimodernisasikan. Kalau dia yang sifatnya keturunan itu Brunei Darussalam, yang dekat-dekat aja, tangga-tangga kita kan, terus Malaysia, gitu kan. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Nah ini lagi, Indonesia ini kan banyak, kita selalu bermain di dalam undang-undang atau bermain di dalam berlindung di dalam tahapan undang-undang itu sendiri. Di Jogja mempunyai daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengatur daerah karena mereka istimewa, mengatur tentang daerah mereka sendiri. Gubernurnya pun dipilih oleh mereka sendiri dan di sana harus orang keraton, harus orang Jogja yang menjadi gubernur. Itu daerah khusus. Berarti di sana demokrasinya nggak berjalan dan tidak sesuai dengan yang maksudnya pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Yang pemerintah bisa iya, bisa tidak. Karena di sana itu tetap yang menjadi gubernur di Yogyakarta itu adalah asli dari orang keturunan keraton Yogyakarta. Tapi kalau dia di Indonesia, pemimpinan seluruh presiden itu dipilih oleh rakyat langsung melalui partai yang dan siapa saja pun boleh gitu. Dia tidak mesti seorang yang berdarah biru atau seorang yang konglomerat atau orang kaya yang bisa segala-galanya bisa dibelinya. Ya contohnya aja Pak Jokowi dengan rakyat jelata, dari rakyat jelata yang tukang kayu bisa memimpin jadi presiden. Ini yang disampaikan tadi bahwasanya gaya kepemimpinan yang sifatnya campuran atau sintesa tadi itu. Nah kalau naik sedikit lagi kita bahwasanya ke negara gitu, bagian dari negara-negara itu. Negara yang menerapkan demokrasi pertama sekali itu adalah Amerika. Kemudian demokrasi terbesar ya, setelah itu India. Tadinya cita-cita bangsa Indonesia melakukan reformasi itu negara besar yang melaksanakan demokrasi dengan gaya kepemimpinan yang selalu mementingkan orang banyak. Demokrasi itu artinya demos dan protos ya, berasal dari kata demos dan protos. Dia bahwasanya kekuasaan di tangan rakyat, itu yang dimaksud di sana. Di Amerika sudah berjalan, di India sudah berjalan, dan kita sudah berjalan. Pertanyaannya kan, kenapa di Indonesia demokrasinya ribut terus, demo terus dan sebagainya? Berbeda ya dengan Amerika. Amerika dia sudah merdeka udah ratusan tahun yang lalu gitu kan. Sedangkan Indonesia baru yang kemarin ulang tahun berapa? 76 ya. Jadi 76 tahun masih sangat muda gitu kan. Kalau untuk ukuran demokratis. Dan baru merdeka. Dia reformasi tahun 98. Artinya gaya-gaya kepemimpinan yang lama yang sifatnya kepemimpinan struktural, kepemimpinan tertutup tadi itu ya itu hak prerogatif presiden itu mungkin yang perlu dipertanyakan, karena hak prerogatif presiden itu yang memilih pembantu presidennya itu harus dipilih oleh presiden sendiri. Sebelumnya lebih parah lagi, waktu zaman Orde Baru lebih parah lagi gaya kepemimpinan di Indonesia itu zaman Pak Harto itu biasanya memang tidak tersurat, tapi dia tersirat. Siapapun yang menjadi gubernur kalau tidak atas izin daripada istana itu sangat sulit untuk menang untuk bisa jadi gubernur gitu kan. Itu yang gaya kepemimpinan tadi itu yang sifatnya struktural dan berorientasi bahwasanya sifatnya tertutup. Karena sentralisasi tadi itu, keuntungan sentralisasi itu di mana? Korupsinya sangat kecil kalau sentralisasi, karena dia ada tongkat komandonya dipegang oleh satu orang, jadi dia bisa melihat yang mana yang baik dengan enggak dengan diseleksinya. Kalau dia demokrasi ini tingkat kecurangan atau tingkat kepegawaiannya itu sendiri melakukan mengelola manajemen kepegawaiannya itu saling berkaitan tadi itu kadang-kadang kalau terjadi kasus korupsi itu tadinya harusnya satu orang harus melibatkan satu organisasi, harus melibatkan orang-orang yang berhubungan itu yang antar elemen yang saling berketergantungan tadi itu kan. Nah itu yang agak merepotkan. Kita pernah kasus yang dijerat sampai dengan
banyak orang, contohnya misalnya kasus Ambara dan Muharika, karena kita kasus itu tertangkapnya Nazarudin, kemudian bawa yang lainnya, membawa teman-temannya di partainya, sehingga dengan demokrasi juga akhirnya hukumannya demokrasi juga, hukumannya banyak juga orang banyak gitu kan. Nah, kembali lagi di gaya kepemimpinan, sekarang ribet-ribet lagi nih gaya kepemimpinan ini kan. Karena kepemimpinan yang ada di muka bumi ini, gaya kepemimpinan itu hanya ada dua doktrin kepemimpinan, ada dua pemahaman kepemimpinan. Yang pertama itu adalah demokrasi. Penerapan pemerintahan, ya, penerapan organisasi di muka bumi ini hanya ada dua. Yang kedua adalah komunis. Demokrasi semuanya mempunyai kekuatan yang sama, ya, artinya mempunyai kelebihan sama-sama. Demokrasi semuanya diperbolehkan dengan hak yang seluas-luasnya, dengan kepemimpinannya memberikan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk bisa ikut campur atau ikut serta dalam melaksanakan tata kelola kenegaraan. Itu demokrasi. Kalau komunis beda lagi dia. Kalau komunis ini dia sama rata, sama rasa. Boleh dia jadi pejabat, tapi dia dibatasi, bahwasanya gajinya harus sekian dan tidak mempunyai hak individu. Kalau demokrasi itu kita mempunyai pulau juga bisa, tapi kalau negara komunis nggak bisa, semuanya punya negara gitu. Semuanya balik ke negara. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang demokrasi. Ada organisasi demokrasi, komunis, dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Ulfa? Pak. Ya. Mengenalkan nama saya Krisna Radha Pratama dari jurusan Teknik Informatika. Saya mau bertanya seperti apa Pak ciri-ciri suatu kepemimpinan yang baik dan benar? Ya. Terima kasih. Kalau ciri-ciri kepemimpinan yang baik dan benar itu, yang pertama dia mempunyai akhlak, ya. Akhlak yang baik, ya, maksudnya. Pernah ada viral ini, siapa tadi namanya? Krisna, ya. Krisna tiap hari ada di YouTube itu sambil bercandaan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang jadi masalahnya ini, negara mana yang memelihara? Nah, itu kan dimaksud-maksudin gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana cara gaya kepemimpinan atau organisasi yang baik dalam bernegara, yang pertama itu individunya itu harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini lahir dari keluarga. Yang dimaksud keluarga ini dalam arti luas, ya, baik dia pendidikannya, terus itu maupun ajaran keluarganya, ya, ajaran keluarganya, termasuk di sini agama. Yang pertama dia berkelakuan adalah berakhlak yang baik. Yang kedua dia di kader. Di kader ini dalam arti kata dia itu menempuh pendidikan. Ini menempuh pendidikan, ya, masih di kader ini, pendidikan yang sesuai dengan norma-norma atau yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan keadaan, dengan kedisiplinan, dengan tauladan, ya, dengan keadaan dia yang baik. Maka dia kalau dia di kader, insya Allah ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi seorang yang tauladan. Prinsip yang ketiga, malu. Mempunyai rasa malu. Malu berbuat salah, malu untuk melakukan korupsi, ya berbuat salah, ya, intinya sih kan. Malu untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ketika tiga kepemimpinan itu hanya dia sudah tiga ini sudah dimilikinya, maka mudah-mudahan
apa yang ia hasilkan atau output, kata kita tadi, output yang dikeluarkan dari kepemimpinan itu sendiri akan menghasilkan nilai-nilai atau menghasilkan sesuai dengan rencana. Artinya akan organisasi itu berjalan dengan baik, benar, dan tidak perlu banyak tantangan. Kemudian dia mempunyai regenerasi tentunya. Ketika kepemimpinan ini selesai, maka kepemimpinan yang selanjutnya dia sudah mempersiapkan kepemimpinan yang baru dengan mempunyai 3 dasar daripada seorang pemimpin yang baik. Oke, saya buka lagi pertanyaan satu lagi. Ada? Ya. Namanya? Perkenalkan, nama saya Jasmine Yulianti. Saya ingin bertanya, mengapa peran kepemimpinan itu meliputi semua perilaku manajemen? Ya. Peran kepemimpinan itu berperilaku dalam manajemen. Agak terbalik ya pemahamannya. Kita terus dulu ya. Manajemen. Manajemen ini adalah seni atau bagaimana cara mengatur ya, cara mengatur orang lain. Manajemen ini memanage dalam arti kata dia mengatur manusia. Jadi peran dia mengatur agar organisasi itu baik dan benar, itu tadi seorang pemimpin itu harus yang berpengalaman, berpendidikan, menguasai disiplin ilmunya, dan mengetahui tentang kebutuhan daripada karyawannya. Bagaimana dia mau menyuruh karyawannya atau menyuruh bidang-bidangnya apabila dia tidak tahu dasar pendidikannya. Kalau sekarang itu disebut orang the right man on the right place atau the right man on the right job. Nah, contohnya seorang dokter, dia harus, kalau dia kepala rumah sakit harus seorang dokter. Andaikan seorang kepala rumah sakit itu bukan dokter, pernah ada kejadian di Lampung ya, itu kepala rumah sakit Abdul Muluk itu kepala rumah sakitnya itu dokter hewan. Kacau dunia ini kalau seperti itu kan. Makanya dia harus menguasai manajemennya itu tadi kan, manajemen kedokteran itu tadi. Dia tahu tentang penyakit ini, penyakit itu, penyakit yang lainnya. Di samping itu dia harus mempunyai staf ahlinya atau karyawannya yang dibagi dari bidang-bidang. Bidang keuangan siapa gitu kan, bidang peralatan siapa, termasuk di Sapam gitu kan. Dia harus menguasai seluruh organisasi itu, mulai yang dari yang terendah sampai dengan yang jabatan yang hampir menyamai dengan dia. Jadi dia bagaimana caranya bisa mengatur, memanage itu tadi, dia harus menguasai. Yang pertama, disiplin ilmunya harus baik sesuai dengan kemampuan dia atau linear gitu kan. Yang kedua, dia harus memahami, dia kalau bahasa iklan itu, ku tahu yang kau mau katanya kan. Artinya apa yang akan dia anak buahnya atau karyawannya laksanakan, dia sudah mengetahui. Dan apa yang akan dilaksanakan oleh bawahannya atau karyawannya, dia sudah tahu petunjuk apa yang harus dia lakukan sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh kepalanya itu tadi. Oke, atau pimpinannya itu tadi. Ini kita sudah masuk dalam gaya kepemimpinan. Dapat tugas lagi bahwasanya ke depan saya minta bahwasanya dalam pertemuan selanjutnya bahwasanya saya minta kalian membuat tugasnya adalah kepemimpinan, contoh-contoh gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Contoh ya, sebutkan di mana tepatnya, dan contoh gaya kepemimpinan yang sifatnya keturunan atau kerajaan. Diberikan contohnya, penjelasan, dan kita akan adakan presentasi. Demikian, karena waktu tidak memungkinkan lagi, kita harus selesai sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ke email Pak Laksamana, bahwasanya kirim ke email, nanti akan saya jawab di email. Kemudian jangan lupa tugasnya pada pertemuan yang selanjutnya kita kumpul dan kita akan bahas bersama-sama.
Cukup sekian pertemuan kita. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.